Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala hadis innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Puji dan puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita antarkan kepada baginda alam, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah memberikan segala kemudahan, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh siswa-siswi, silahkan menyimak video ini. Pak Ruli akan menyampaikan tentang akhlak, ya, berkenaan dengan akhlak. Ada akhlak, ada adab. Akhlak itu adalah suatu sifat atau perilaku yang baik, yang memang didasari atau disadari oleh diri kamu sendiri. Perilaku baik yang disadari, didasari oleh diri kita sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah akhlak. Dan kalimat innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, sehingga orang yang berakhlak itu memiliki kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang baik itu mengangkat derajat setiap makhluk-makhluknya Allah. Kepada bagaimana ketika pada zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, bagaimana nasib seorang perempuan, baik perempuan pada zamannya, yaitu zaman jahiliyah. Orang yang memiliki baik perempuan itu paling sangat tidak disukai, sehingga ketika ada bayi perempuan lahir itu langsung dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah ini adalah zaman kebodohan. Jadi jahiliyah itu artinya kebodohan. Bagaimana minum-minuman keras, mabok-mabokan, kemudian ketika diutusnya Rasulullah SAW, maka di situ berubah. Seorang anak dimuliakan benar-benar. Itu adalah salah satu contoh ketika sebelum zaman jahiliyah dan setelah datangnya diutusnya Rasulullah SAW. Maka dengan diutusnya Rasulullah sebagai penyempurna akhlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasannya setiap makhluknya Allah itu diangkat derajat. Seperti laki-laki, ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari setiap wanita, setiap perempuan. Makanya tidak ada perempuan yang bisa melangkahi dari seorang laki-laki. Tetap kedudukannya adalah laki-laki adalah pemimpin. Terus bagaimana dengan perempuan? Allah Subhanahu wa taala memuliakan perempuan dengan apa? Mana yang lebih baik? Ketika seorang anak bertanya, mana yang paling baik yang harus kita pergauli, gitu. Yang pertama ibumu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat perempuan. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan akhlak itu, mengangkat derajatnya seorang anak? Bahwasannya anak itu adalah suci,
kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah suci, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun keadaannya, bentuknya, baik buruknya, itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang akan perlu dibahas ini adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, bagaimana kita berakhlak selaku anak kepada orang tua, ayah dan ibu, atau emak dan bapak. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang murid berakhlak kepada gurunya. 3 poin ini yang akan Pak Ruli sampaikan. Mohon dipahami dan dimengerti dan dicatat. Pertama, akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Tuhan yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar diri, yang pertama kita harus sadar diri, siapa diri kita? Yaitu hamba. Dan kita meyakini adanya Tuhan, yaitu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disembah. Maka disitulah akhlak kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melaksanakan suatu ketaatan, ketakwaan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kasih dia balasannya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang melaksanakan suatu ingkar, tidak menjalankan suatu kebaikan atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kemungkaran, maka di situ balasannya adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini kita harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa adab kita? Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa segala yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita belajar sungguh-sungguh. Dengan belajar kita tahu. Nah, kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan belajar. Sehingga kita tahu apa ibadah yang kita kerjakan, seumpama sholat. Sehingga kita tahu sholat. Makanya wajib kita tuh tahu bacaan-bacaan sholat, wajib hafal rukun iman, rukun Islam, itu wajib kita hafal, karena itu adalah wujud kita nanti taat, takwa, dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mulai diawali dengan belajar sungguh-sungguh itu, sehingga kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah itu lebih hati-hati. Wudunya yang rapi, sholatnya yang rapi. Karena apa? Karena belajar. Maka ini adalah gambaran ketika kamu belajar sama enggak belajar. Apa bedanya orang yang enggak belajar dengan belajar? Oh, kalau orang yang belajar, sholatnya rapi, wudunya rapi, enggak main-main. Sholatnya, bacaannya juga rapi, nggak bercanda, nggak main-main. Ini yang membedakan. Berarti ketika sholatnya, wudhunya rapi, maka disinilah berarti akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Itu baru contoh sholat. Belum lagi ibadah-ibadah lain yang tidak main-main. Nah, kita jalankan itu benar-benar sesuai dengan jalurnya.